Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan waktu luang, sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad tanggal 20 Februari 2022, kita bisa berkumpul kembali, beriktikaf, bermuajahah di Majlis Taklim Masjid Nurul Mukminin dan Nurul Hidayah. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan agar senantiasa tercurahkan kepada penghulu alam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Ibu-ibu sekalian, mari kita buka taklim kita di pagi hari ini. Kita awali dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama, semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah berikan pula taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Yang kedua, kita doakan jamaah kita yang tidak bisa hadir, baik karena kesibukannya atau karena kesehatannya. Ada Bu Imelda yang berhalangan hadir, dan juga yang lainnya yang tidak bisa hadir. Kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan dari penyakitnya, Allah bereskan urusannya. Dan yang ketiga, untuk para guru-guru kita, para ulama kita, dan orang-orang tua kita yang berjasa dalam dakwah Islam, wabil khusus kepada pengarang kitab. Nafa'anallah bi wa bi ulumihi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hampir 3 kali pertemuan ya kita tidak adakan karena beberapa hal, dan hari ini kita berada di bulan Rajab tanggal 20. Artinya kurang dari 2 bulan kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Kita berdoa mudah-mudahan dipanjangkan umur kita sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita akan bahas tentang bab puasa di pertemuan kita hari ini, dan pertemuan kita berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang puasa. Ibadah puasa walaupun setiap tahun kita laksanakan, tapi karena pelaksanaannya cuma setahun sekali, barangkali ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang kita lupa, yang itu menyangkut dengan ilmu tentang berpuasa. Dan di dalam syariat Islam, yang namanya amalan itu harus didasari oleh ilmu. Faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal atau mengerjakan suatu pekerjaan maka harus didasari dengan ilmunya. Dan kalau dia tidak mengetahui ilmunya, dia melaksanakan saja tanpa didasari ilmunya, maka perbuatannya tadi ditolak, tidak diterima. Oleh karena itu pentingnya kita mengetahui ilmu tentang berpuasa itu agar supaya kita kuat dan benar di dalam melaksanakannya ya. Maka bab ini adalah tentang asyam ya. Puasa, apa itu puasa?
puasa itu secara umum artinya al-imsak. Al-imsak. Kita sering mendengar kata-kata imsak ya. Terutama dalam Muslim di Indonesia itu imsak ya. Bahkan kalau di dalam kalender puasa ada namanya jadwal imsakiyah. Dan imsak ini tidak ada di negara-negara lain, tidak ada. Bahkan di Arab Saudi, di Madinah, di Mesir gak ada yang namanya imsak. Cuma di Indonesia doang. Apakah imsak ini ada dasarnya? Kalau dikatakan dasarnya secara tertulis begitu nggak ada. Cuma Rasulullah SAW kata para sahabat, kami bersahur dan batasan kami sahur sampai datangnya waktu subuh itu sekitar orang membaca 50 ayat Al-Quran ya. Setelah dihitung-hitung 50 ayat Al-Quran itu kira-kira 10 menit. Jadi mungkin ini jadikan dasar imsak oleh para ulama di Indonesia. 10 menit sebelum subuh ditetapkanlah imsak. Apakah kalau udah imsak nggak boleh makan dan minum? Boleh makan dan minum. Cuma kan kalau kita makan dan minum suka keterusan ya, nggak ketahan gitu. Nah, makanya di sini ada istilah imsak dengan tujuan ketika datang waktu subuh dan ini awal orang menahan untuk tidak makan dan minum, maka kita sudah bersih mulut kita dari makanan ya. Jadi imsak ini dasarnya ini mungkin ya, dasarnya ini. Saya juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas ada riwayat seperti begitu. Kata para sahabat, kami bersahur dan batas berhenti kami bersahur sampai datangnya waktu subuh sekira-kira membaca Al-Quran 50 ayat ya. Kita ada kali ya baca Al-Quran 50 ayat 10 menit cukup nggak? Cukup lah dengan tartil ya. Surat Yasin itu kan 83 ayat, kadang-kadang kita baca bisa 10 menit, ada juga baca yang 15 menit. Nah, diambil rata-rata lah surah yang ayatnya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek, kalau dibaca dengan tartil kira-kira butuh waktu 10 menit. Jadi imsak itu artinya sendiri menahan ya. Di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Maryam ya, Maryam ibunda daripada Nabi Isa alaihi salam ya, ketika beliau hamil tanpa ada ayahnya, beliau kemudian dicaci maki oleh kaumnya. Akhirnya beliau menyingkir keluar dari mihrabnya, menyingkir keluar ke pinggiran kota lah gitu. Di sana dia melahirkan seorang putra yang kelak menjadi nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah ya. Dia gak bisa jawab, ditanya ayahnya siapa, nggak ada karena memang lahir tanpa ayah ya. Tapi kaumnya tidak mengerti, masa sih ada orang hamil tanpa ayah gitu kan ya. Kalau zaman sekarang sih banyak juga ada orang hamil nggak ada bapaknya kabur gitu kan ya. Kalau itu memang kejadian luar biasa. Maka pulanglah Maryam dengan menggendong bayi yang masih merah. Kemudian dia ditanya lagi sama orang-orang kampungnya itu, Maryam ini siapa bapaknya? Maka Maryam mengatakan, inni nazartu lirahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa atas karena Allah yang Maha Rahman. Nah, berpuasa di sini maksudnya menahan ngomong, nahan omongan. Saya nggak mau ngomong gitu ya, saya nggak mau ngomong. Maka yang menjawab adalah putranya Maryam yang masih merah, masih dalam buayan ibunya, menjawab pertanyaan kaumnya. Ya. Ai imsakan anil kalam, artinya berpuasa dari bicara, nggak mau berpuasa. Ya. Itu makna daripada puasa secara umum. Ya. Kalau di dalam syariat apa arti berpuasa itu? Wal maksud bihi huna al imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyati. Menahan dari segala yang membatalkan. Yang membatalkan puasa itu ada 3. Makan,
minum, dan berhubungan suami istri di siang hari. Ya. Kapan mulainya? Min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Yang dimaksud fajar shadiq. Kapan fajar shadiq itu terbit? Sekarang dikenal dengan waktu subuh. Itu mulai menahannya. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Kita mengenalnya dengan waktu maghrib. Ma'an niyati, disertai dengan niat. Ya. Jadi harus disertai dengan niat. Jadi puasa itu pengertian secara istilahi adalah menahan dari segala yang membatalkan, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, diiringi dengan niat atau disertai dengan niat. Ya. Ibu-ibu sekalian, lalu apa keutamaan dari puasa ini? Ya. Keutamaan dari puasa ini banyak. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam An-Nasa'i. Kemudian juga di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam sanadnya yang sahih, dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya, dan juga di dalam riwayat Jama'atu Ahlil Hadis ila Abu Daud, dan di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salah satu hadis yang sering kita kenal dan sangat populer di tengah kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Sahl bin Sa'din anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yuqalu yaumal qiyamah aina shaimun fa idza dakhala akhiruhum ughliqa zalikal bab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu. Surga ada berapa pintunya, Bu? Ada berapa pintunya? Wah, harus tahu nih, kita nanti masuk pintu mana harus tahu ya. Kita mau masuk ke bioskop aja harus tahu di pintu yang mana nih, bioskop 1, bioskop 2, apa bioskop 3. Kita mau nonton film kartun, masuknya bioskop 4, bioskop film horor, enggak jadi kita akhirnya. Harus tahu. Dalam riwayat disebutkan ada 8 pintu surga, ya, 8 pintu surga. Kan yang mau masuk surga banyak, kalau 8 doang enggak muat kali, nanti bagaimana berdengsek-dengsek. Ya kita jangan bayangkan kayak pintu rumah kita. Rumah kita kan enggak masuk mobil, Bu ya. Pintunya ya, kalau masuk mobil paling masuk ke garasinya. Pintu surga itu luasnya itu begitu luasnya sampai digambarkan kalau ada orang yang berjalan dari ujung pintu, dari ujung kusen yang satu sampai ke kusen berikutnya itu dia jalan tuh, nyusuri panjang pintu itu membutuhkan waktu 70 tahun baru ketemu kusen yang satunya tuh. Itu menggambarkan saking luasnya pintu surga tersebut. Nah, salah satu pintu surga tersebut namanya Ar-Rayyan. Nah, nanti di pintu situ ada pemanggil. Ya, kalau kita sekarang mungkin ada speaker gitu ya, yang memanggilnya aina shaimun, di mana orang yang dulu ketika dunia berpuasa. Nah, maka nih ahli puasa, orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan, wabil khusus, apalagi kalau ditambahkan dengan puasa sunnah, puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban, hari Senin, hari Kamis, Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu sehari berpuasa, sehari enggak. Sehari berpuasa, sehari enggak. Jadi kalau puasa ada puasa Nabi Daud. Enggak ada sholat Nabi Daud ya. Johor sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak ada. Puasa Nabi Daud, puasa Syawal 6 hari, puasa bulan Dzulhijjah 10 hari, kemudian puasa bulan Muharram 3 hari ya, dan lain sebagainya, dipanggil tuh dari pintu tadi. Nah, kalau udah masuk semuanya tuh sampai orang yang terakhir masuk yang biasa berpuasa di dunia, kemudian pintu itu ditutup. Tidak ada lagi yang bisa masuk dari pintu tadi. Nah, inilah. Jadi bagi orang yang berpuasa disediakan pintu khusus masuk ke dalam surga. Amin ya. Pintu-pintu lain yang banyak yang lainnya. Ada pintu ahli sedekah, ahli pintu ahli Al-Quran, ada pintu untuk ahli sholat dan lain sebagainya. Kita berharap dari satu pintu saja kita bisa masuk, alhamdulillah. Apalagi kalau dari semua pintu dipanggil nama kita, masuk. Ya.
Dan nggak bisa kita nyelos-nyelos dikit gitu, saya mau masuk dari pintu, nggak bisa. Udah ada sinyalnya. Kalau dia lewat sini, kamu bukan ahli sini. Apalagi kalau ahli neraka nyusup, teman saya surga, saya mau ikut, nggak bisa. Jadi pintu itu udah dirancang sedemikian rupa, ada sinyal khusus yang bisa memfilter siapa saja yang tidak berhak tidak bisa masuk. Maka disinilah kenapa kita berpuasa, karena di sini ada pintu khusus bagi orang-orang puasa disediakan di surga. Ya, artinya apa? Orang yang berpuasa dengan semata-mata karena Allah, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu sekalian, kemudian puasa itu terbagi dua. Pertama namanya puasa fardu. Dan puasa fardu itu cuma satu, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya. Yang kedua namanya puasa tatawwu'. Puasa tatawwu'. Ya. Nah, puasa tatawwu' itu puasa apa? Puasa sunnah, Senin Kamis. Ya. Nabi senang puasa Senin Kamis itu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Karena hari Senin itu aku dilahirkan. Dan di hari Seninlah amal-amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku senang ketika amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Begitupun hari Kamis. Ya. Kemudian ada seorang, ya Rasulullah, saya kuat puasa tiap hari. Jangan puasa tiap hari. Puasalah seperti puasa 3 hari dalam sebulan. Tanggal 13, 14, 15. Bulannya bulan Hijriah, Bu ya. Bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15. Itu sedang purnama. Sedang putih-putihnya langit. Maka disebut dengan Ayyamul Bait. Puasa di hari-hari terang, hari-hari putih. 3 hari. Barang siapa berpuasa 3 hari setiap bulan, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Masya Allah ya. Berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena setiap amal itu dibalas 10 kebaikan. Kalau setiap amal dibalas 10 kebaikan, berarti kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, 3 kali 10, 30 hari. Itu setara dengan sebulan. Ya, kalau kita puasa tiap bulan 3 hari, maka kita seakan-akan puasa 1 bulan full. Dan kalau setiap bulan kita berpuasa sepanjang tahun, maka kita seperti berpuasa 1 tahun penuh. Ya. Kemudian ada lagi puasa Syawal, ya. Man shoma Ramadhana summa atbasitan min Syawal, nama shaumu dahri kulli. Barang siapa berpuasa Ramadan full, ya. Ibu-ibu enggak bisa full, ada istirahatnya ya. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada yang 15 hari. Itu perkara itu nanti kan diganti. Ya, di luar bulan Ramadan, maka dianggap dia berpuasa full juga, walaupun ada jedanya, yaitu misal datang bulan 6 hari, dia dianggap puasa full selama di luar masa menstruasinya dia berpuasa. Kemudian nanti dia ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh juga. Luar biasa ya. Kenapa? Tadi karena setiap amal itu dibalas 10. Semisalnya 30 hari dibalas 10, berarti 30 kali 10 300. 6 hari kali 10 60, 360 hari. Dan itu sama dengan 1 tahun. Bagaimana cara melaksanakan puasa Syawal? Boleh langsung. Tanggal 1 kan gak boleh puasa, Lebaran gak boleh puasa kan. Tanggal 2 kita puasa, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 berpuasa Syawal. Kata orang-orang, aduh itu lagi sedang banyak-banyaknya makanan, sedang banyak-banyak tamu, sedang banyak silaturahim. Kalau begitu puasanya kita barengin dengan puasa Senin Kamis. Selama bulan Syawal, 1 bulan itu ada berapa kali Senin Kamis? 8 hari. Maka setiap hari Senin dan hari Kamis kita berpuasa 6 hari, itu sama. Para ulama mengatakan tidak ada perbedaan apakah dikerjakan langsung ataukah dikerjakannya memakai jeda tadi ya. 6 hari di bulan Syawal ya. Ada lagi puasa Muharram, tahun baru Islam ya. Tanggal berapa? Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 bulan Muharram.
Wah nggak bisa melaksanakannya, bisanya berapa hari? 2 hari. Maka mana yang diambil? Tanggal 9 dan 10. Waduh, tanggal 9 dan 10 nggak bisa, bikin 1 hari. Paling nggak tanggal 10 Muharram. Nah, kita berpuasa. Barang siang berpuasa 1 hari di bulan Muharram, maka dihapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah ya. Kita punya ritual-ritual, ibadah-ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita tadi itu. Yaitu tadi salah satunya adalah berpuasa. Nah, puasa fardu tadi saya katakan hanya Ramadan saja. Tapi ada juga puasa fardu yang tadinya tidak dipardukan, tapi karena seseorang melakukan sesuatu dan dia berjanji untuk menunaikannya, tapi kemudian dia tidak tunaikan, disebut apa namanya? Kifarah, puasa kifarah. Saumul kafarah. Ya. Kita berjanji nih, pokoknya nanti kalau pandemi selesai, saya mau umroh gitu ya. Pas mau umroh duitnya ada sih. Pandemi udah selesai, udah boleh umroh, duitnya ada. Cuma ada kebutuhan yang lain. Akhirnya kita tidak jadi umroh. Maka janji kita itu tadi boleh kita batalkan, tapi kita harus bayar kafarat. Kafaratnya apa? Puasa 3 hari. Nah, puasa kafarat 3 hari ini hukumnya wajib, harus dikerjakan ya. Membatalkan janji atau membatalkan sumpah, dia boleh tidak melaksanakan sumpah tadi dengan cara dia batalkan, tapi dia harus membayar kafarat, yaitu tadi puasa 3 hari, terserah mau 3 hari berturut-turut atau 3 hari diselang-seling. Ada lagi namanya puasa nazar ya. Ibu misalnya bernazar, kalau anak saya lulus di perguruan tinggi misalnya gitu ya, saya mau motong kambing dah buat jamaah pengajian ibu-ibu hari Ahad di Masjid Nurul Hidayah. Itu namanya nazar. Kemudian setelah lulus pengumuman anaknya, dia tidak menunaikan, dia harus menunaikan nazarnya tadi dengan motong kambing tadi. Oh, saya nazarnya bukan motong kambing, apa? Saya nazar mau berpuasa. Makanya ini nazar, Bu. Kalau kita nazar jangan terlalu tinggi-tinggi. Misalnya kalau lulus nih anak saya mau ajak umroh jamaah pengajian Nurul Hidayah semuanya. Oh, berat itu, Bu. Mahal lagi sekarang umroh, ya. Maka nazarnya yang ringan-ringan saja agar bisa kita laksanakan. Salah satunya nazar yang paling ringan berpuasa. Ya, saya nazar mau berpuasa 3 hari, enteng itu. Ya, lumayan juga kan ngirit bahan makanan di rumah 3 hari. Nah, itu. Puasa nazar ini hukumnya wajib. Jadi di samping puasa Ramadan yang wajib, ada puasa wajib yang lain karena sesuatu dan lain hal, yaitu puasa kafarat dan puasa nazar. Gitu ya. Nazar tergantung ucapannya. Mau puasa, saya mau puasa nanti kalau misalnya terjadi nih bisnis saya meledak gitu ya, dapat untung 2 miliar, saya mau puasa. Berapa lama? 1 hari ya. Puasa 1 hari. Tergantung yang diucapkannya, begitu. Yang salah tadi yang perempuan kan kita kesempatan ya. Apakah harus kita ini utang dulu baru bagaimana kalau misalnya kita mau puasa Syawal sedangkan kita punya hutang 6 hari di dalam bulan Ramadan. Ini caranya bagaimana? Para ulama mengatakan sebaiknya membayar hutang puasa dulu. Jadi puasa qada dulu kita laksanakan 6 hari, baru puasa Syawal. Begitu. Puasa. Kenapa? Kalau yang qada itu segera harus dilakukan dan dia termasuk hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang bulan Syawal itu hukumnya sunnah dan melaksanakan yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah tadi. Boleh enggak digabung puasa qada dengan puasa Syawal? Kalau yang namanya puasa qada itu wajib. Tidak boleh kita gabung niatnya dengan puasa sunnah. Bagaimana kalau kita laksanakan di hari Senin dan hari Kamis? Tanpa kita niatkan puasa di hari Senin dan hari Kamis, kita niatkannya puasa qada tapi hari Senin dan Kamis. Kita niatin aja niat qada, maka kita mendapatkan keutamaan berpuasa di hari Senin dan
Kamis tadi, ya. Nggak usah pakai diniatin digabung tadi, ya. Begitu. Jadi para ulama menganjurkan membayar hutang puasa dulu, baru kita berpuasa Syawal, ya. Begitu. Ibu-ibu sekalian, jadi ini puasa dua ya, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib tadi Ramadan yang memang wajib, dan puasa sunnah yang kemudian kita tadi udah sebutkan, diantaranya puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa bulan Muharram, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, puasa bulan Rajab. Bulan Rajab ada puasa, ada. Dalilnya apa? Disunahkan kita memperbanyak puasa di Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram kan ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan Muharram. Di situ disunahkan kita banyak-banyak berpuasa. Maka dalil itulah yang kemudian kita jadikan rujukan untuk kita berpuasa di bulan Rajab, ya. Puasanya berapa hari ya? Terserah berapa hari, ya. Yang penting puasa sunnah kita kerjakan di bulan Rajab, gitu. Apa hukum berpuasa ini? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan 185 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayat 185-nya, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka dari dua ayat ini disebutkanlah dan diijmakan oleh para ulama bahwa shaum Ramadan wajibun. Puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an, ya. Dari mana kata-kata wajib? Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba itu maknanya adalah furidho, difardukan, diwajibkan. Kemudian di dalam ayat yang 185, paman syahida. Paman syahida itu maknanya paman hadara, barang siapa yang ada di kampungnya tidak sedang safar pada bulan Ramadan dan dia mendapati bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, ini dua ayat ini menjadi dasar bahwa puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Dan hukum puasa wajib ini harus diyakini secara benar. Jadi tidak boleh nanti ada kata-kata begini, oh saya nggak tahu kalau puasa bulan Ramadan itu wajib, gitu. Ini adalah perkara yang bagi kita pemeluk agama Islam, perkara penting yang harus diketahui sebelum yang lain-lainnya. Sama dengan perkara sholat, ya. Sholat itu wajib, ya. Tidak boleh ada orang mengatakan saya nggak tahu kalau sholat itu wajib. Itu kalau ada orang Islam ngomong begitu harus dipertanyakan tuh keislamannya. Udah berapa tahun dia jadi orang Islam? Semenjak lahir. Emang belum pernah dengar penjelasan dari para ulama, para ustadz, para pembimbing agama bahwa puasa dan sholat itu wajib? Kalau dia belum, nauzubillah min dzalik. Barangkali dia tinggalnya bukan di orang banyak Islam, ya. Barangkali dia tinggalnya di kampung, ya, di negeri yang orang kafir mulu begitu. Barangkali bisa jadi kalau negerinya. Tapi kalau di kampung kita, ya, apalagi di Simpruk ini masjidnya dekat, acara televisinya, apalagi kalau mau bulan Ramadan, ya Bu, ya, acara televisi iklannya juga luar biasa tuh. Iklannya iklan puasa juga, ya. Banyak orang yang tertipu tuh. Ya dengerin maghrib, pas gitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia langsung minum aja, ternyata sirup marjan. Ya, wah, batal puasanya tuh. Walaupun tinggal 5 menit lagi maghrib. Kenapa? Dia tidak meng-cross check lagi tuh. Itu ajan maghrib atau ajan iklan. Jadi sampai ke iklan-iklannya itu Islami. Bahkan pembawa acara pun jadi muslimah tuh. Kalau di bulan Ramadan, ya, pakai busana muslimah, ada iklannya juga semuanya pakai peci. Nanti setelah bulan Ramadan udah terbuka lagi auratnya, ya. Jadi memang puasa Ramadan keberkahan, Bu, bukan hanya bagi orang Islam, tapi juga bagi orang yang non Islam. Coba di bulan Ramadan, Bu,
apa saja laku dijual, ya. Laku dijual makanan. Ya. Bahkan yang di bulan Ramadan, yang di bulan lain itu nggak enak, di bulan Ramadan enak. Contohnya apa? Biji salak, Bu. Coba sekarang ibu makan biji salak, Bu. Tuh di jalan tuh banyak tukang salak, minta bijinya makan, coba gigit. Wah, pasti gigi kita bisa patah itu. Tapi kalau bulan Ramadan biji salak jadi enak. Bahkan orang-orang non muslim jualan takjil Ramadan. Coba jalan, Poris Indah Ramadan. Itu yang jual bukan orang kita, Bu. Karena mereka mengatakan enak makanan di bulan Ramadan itu. Jadi mereka ingin merasakan makanan di bulan Ramadan itu tadi. Semuanya enak ya. Sambil jualan mereka juga menikmati makanan tersebut. Nah, inilah. Jadi puasa Ramadan itu harus diketahui urgen nomor 1 kewajibannya oleh setiap muslim. Jadi jangan ada lagi orang yang berprasangka bahwa puasa Ramadan itu nggak wajib. Kalau zakat mungkin orang tidak menganggap wajib, wajar karena emang jarang ya. Kita punya kontrakan toko di depan tuh, ada 10 sih, 10 ruko ya. Setahunnya berapa? 24 juta. 10 ruko berarti 240 juta selama setahun. Wajib nggak dikeluarkan zakatnya? Kita mungkin belum tahu. Kita taunya dulu pengetahuan tentang zakat itu hanya hasil pertanian, emas dan perak, hasil perdagangan. Kalau kontrakan kita belum tahu, wajar. Dia nggak mengeluarkan zakatnya itu wajar karena belum tahu ya. Tapi setelah tahu harus dikeluarkan gitu ya. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang, bukan bangunannya, hasilnya. Kalau 9 yang dikontrakin berarti 9 yang keluarin zakat, yang 10 enggak, yang 10-nya enggak. Kenapa? Karena enggak menghasilkan uang ya. Punya mobil Avanza punya mobil kita di rumah ada 3, enggak perlu dikeluarin zakatnya. Tapi kalau Avanza kita itu kita grabkan menghasilkan uang, baru ada zakatnya kalau memenuhi 1 nisab. Begitu ya. Jadi yang dikeluarkan itu yang menghasilkan uang. Kita punya rumah megah di sini, berapa harganya? 1 miliar. Buat apa? Buat tempat tinggal, enggak perlu dizakatin. Karena tidak ada kewajiban zakat. Kenapa? Rumah kita, tempat tinggal kita tidak menghasilkan uang. Tapi kalau kita punya rumah, kemudian kita kontrakin, nah itu hasil kontrakannya tadi, kalau memenuhi nisabnya, maka wajib dikeluarin zakatnya. Artinya apa? Kalau untuk perkara zakat yang sifatnya tadi itu, kontrakan dan sebagainya kita nggak tahu, masih wajar, ya. Tapi kalau puasa orang nggak tahu itu wajib, kebangetan gitu ya, kebangetan gitu. Nah, kemudian tentang rukun puasa, ya, rukun puasa. Puasa itu rukunnya cuma 2, ya. Yang pertama al-imsak anil mufattirat, menahan dari segala yang membatalkan. Ya. Tadi saya sudah ceritakan apa saja yang membatalkan: makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, ya. Kapan mulainya? Min tulu'il fajri, dari terbit fajar atau waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari waktu maghrib. Dasarnya mana? Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Wa kulu, dan makanlah kalian, washrabu, dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga jelas bagi kalian benang putih atas benang hitam, yaitu di waktu fajar. Nah, summa, kemudian setelah itu atimu, sempurnakanlah asyama, puasa, ilal lail, sampai malam. Jadi itu disebutkan makan dan minumlah, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, dulu ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Ketika turun ayat ini nih, ayat ini ya,
yaitu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sehingga jelas bagi kamu benang putih atas benang hitam. Adi bin Hatim itu tidur, kemudian dia bawa benang, ya, bawa benang, dia taruh di bawah bantalnya. Di malam hari itu dia lihat tuh benang putih sama benang hitam, dia lihat. Karena suasananya gelap, nggak bisa dia membedakan antara benang putih mana, benang hitam mana, gitu kan ya. Dia pikir kata-kata khaitul abyadi minal khaitil aswadi ini satu ungkapan zohir gitu ya, bukan ungkapan kinayah. Maka kemudian dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksudnya innama zalika sawadul lail wa bayadun nahar. Maksudnya itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Jadi kalau kita subuh, Bu, dari timur itu keluar garisnya itu disebut benang putih gitu. Nah, itu membelah hitamnya langit. Nah, itu artinya sudah masuk waktu subuh. Mulai dari situlah menahan kita untuk berpuasa. Jadi para sahabat juga waktu itu ya wajar mereka itu dalam tanda kutip melakukan ketololan gitu kan ya. Maka kemudian mereka berinisiatif mengambil benang putih, ditaruh di bawah bantal, malam-malam dia buka. Ini warnanya belum kelihatan nih yang putih mana yang hitam mana. Dia tutup lagi sampai pagi hari dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semalam saya begini benang putih sama benang hitam saya jadiin satu, saya timpa begitu. Saya lihat di gelapnya malam itu enggak kelihatan mana yang putih, mana yang hitam. Jadi kapan mulai berpuasanya? Ini enggak pernah kelihatan nih putih sama hitam. Sedangkan di dalam ayat disebutkan sehingga jelas bagi kamu benang putih atas benang hitam. Kata Rasulullah itu maksudnya bukan begitu, ya. Maksudnya adalah gelapnya malam dibelah dengan gelap benang sinar seperti benang di malam hari, benang putih tadi, itu maksudnya. Jadi begini-begini sering terjadi di masa para sahabat. Contohnya dalam kasus tayamum, ya, ada seorang sahabat dia mau bertayamum, tapi dia junub. Junub itu kan tayamumnya kan orang yang junub harus mandi. Mau sholat subuh dia mau mandi nggak ada air. Gak ada air, Bu. Jadi bagaimana? Tayamum kata Rasulullah. Itu pagi-pagi dia kegulingan, Bu, di samping rumahnya tuh subuh-subuh. Mandi junub. Kemudian siangnya dia baru ceritakan kepada Rasulullah kelakuan dia tadi. Jadi mandi junub tapi kegulingan di tanah gitu. Karena dia pikir tayamum mandi ya harus ini semua kena debu gitu. Datang kepada Rasulullah sangat enggak diketawain gitu, cuma senyum aja. Itu maksudnya kamu tetap berwudu tayamum seperti orang mau wudu mau sholat. Jadi yang diusap muka dan tangan saja, enggak usah sampai kegulingan seperti begitu. Jadi kasus-kasus begitu zaman dulu banyak. Kalau zaman sekarang ya enggak ada lah yang begitu. Lagian sekarang udah enggak ada debu gitu kan ya, udah enggak ada debu. Nah, jadi itu puasa itu rukun yang pertama adalah menahan dari segala yang membatalkan, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, an-niyat, niat puasa. Kapan niat puasa itu? Sebelum terbit fajar. Kalau puasa wajib, ya. Kalau puasa wajib itu sebelum terbit, sebelum subuh. Boleh enggak niatnya setelah maghrib? Boleh. Boleh enggak niatnya setelah isya? Boleh. Boleh nggak niatnya sebelum tarawih? Boleh. Boleh nggak selesai tarawih? Boleh. Boleh nggak kalau kita mau tidur? Boleh. Boleh nggak kalau mau sahur? Boleh. Yang penting sebelum masuk waktu subuh. Kalau puasa wajib niat. Bagaimana niatnya? Harus diitikadkan dalam niat puasa itu puasa esok hari bulan Ramadan. Ya. Apakah perlu dilapazkan? Boleh dilapazkan. Dalilnya mana? Dilapazkan. Rasulullah SAW pulang dari masjid, dia datang kepada istrinya, wahai istriku, ini ada makanan apa pagi ini? Bahasanya ada sarapan apa gitu kan ya? Kata istrinya, enggak ada ya Rasulullah, enggak ada makanan ya. Nasi uduk enggak ada, kopi enggak ada gitu kan ya.
Kalau kita kan begitu ya, suami pulang dari masjid, sholat subuh ke rumah pasti entahnya apa? Kopi udah dibikinin dengan kopi ya. Kenapa Rasulullah istrinya tidak menyiapkan makanan? Karena memang istri Rasulullah tidak pernah menyimpan makanan. Bukan berarti nggak ada, tidak pernah menyimpan makanan. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang menyimpan makanan kebutuhan lebih dari 3 hari, maka dia orang yang dianggap cinta dunia. Nah, hati-hati Bu ya. Kalau di rumah ibu masih ada daging kurban tahun yang lalu, ya daging kurban disimpan di freezer sampai 11 bulan, kebangetan itu. Ya. Itu maksudnya bukan berarti nggak boleh nyimpan makanan di lemari es, bukan. Maksudnya adalah kalau ada orang yang butuh makanan, sementara di lemari es kita masih ada makanan, kita tidak berikan kepadanya, maka kita dianggap orang yang cinta dunia, gitu. Orang saya gajiannya sebulan sekali sih, maka beli beras sekarung, ya nggak apa-apa, itu persiapan. Kenapa? Tetangga kita juga lebih punya beras lagi 2 karung dia. Kita simpan Indomie di lemari es kita ada 10 kali, nggak masalah. Yang penting orang lain di samping rumah kita, tetangga kita tidak ada yang kelaparan. Ya. Jangan kita simpan tuh penuh di lemari, sampai lemari itu dibikinin engsel biar bisa dikunci. Sementara ada orang butuh makanan, nggak diberikan. Ini termasuk orang yang cinta dunia. Rasulullah gitu, istrinya ada suatu ketika ada seorang ibu, ya, datang bawa anaknya 2. Ini ibu ini janda, anak yatim. Dia minta sedekah kepada ibunda Aisyah. Bunda Aisyah nggak punya apa-apa. Hanya ada 1 butir kurma, ibu. 1 butir kurma. Kalau kita di sini kurma, Bu, apalagi bulan Ramadan kita nggak sentuh-sentuh, Bu ya. Tidak singkirin. Ini 1 butir kurma. Dia berikanlah kepada anak tadi, kepada ibu tadi. Itu si ibu karena 1 butir kurma dibagi 2. Bagi 2. Buat siapa? Buat anaknya. Anak yang 1 dikasih, anak yang 1 dikasih. Artinya sampai ibunda Aisyah itu tidak menyimpan makanan karena seringnya dia bersedekah, ya. Apalagi Nabi punya tanggungan memberikan makan kepada ahlu suffah, orang-orang yang tidur di emperan masjid, yang tugasnya hanya mengikuti pelajaran agama yang disampaikan oleh Rasul. Itu tanggungan Nabi itu. Nabi uangnya banyak Bu. Dari mana Nabi mendapat uang? Pertama dari hadiah. Banyak orang yang mengantarkan hadiah kepada Rasulullah, ya. Yang kedua dari harta rampasan perang. 1/5-nya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi sebegitu banyaknya harta yang Nabi terima, tidak pernah dimakan sendiri, ya. Diberikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan tadi, ya. Ini adalah akhlak yang mulia. Karena bersedekah makanan itu utama, ya, lebih utama. Bersedekah makanan kepada orang yang membutuhkan, kata Sayyidina Ali, lebih baik daripada membangun 1000 masjid, ya. Bersedekah makanan itu, apalagi di bulan Ramadan. Orang yang bersedekah makanan di bulan Ramadan, dia memberikan buka kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka baginya pahala puasa dan pahala puasa untuk orang yang memberikan makanan itu, tanpa dikurangi pahala puasa orang yang tadi. Maka alhamdulillah budaya di kita ini ada memberikan makanan Ramadan, ya, takjil, itu bagus sekali, ya. Karena apa? Kita mendapatkan keberkahan dari sana dan juga bisa membuat orang bisa berbuka dengan makanan tadi, ya. Nih, jadi niat puasa. Niatnya tadi kita boleh ucapkan habis maghrib, habis berbuka puasa langsung kita niat puasa buat besok, boleh? Boleh. Atau nanti habis taraweh, ya. Boleh nggak diikrarkan tadi? Boleh. Nabi pulang tadi, kemudian tanya nggak ada makan. Kalau gitu aku berpuasa. Dan Nabi mengucapkan itu dengan kata-kata kalau begitu aku berpuasa, menunjukkan bahwa niat puasa itu boleh dizohirkan. Jadi kalau kita ada di sini habis sholat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dasarnya itu tadi. Nabi mengucapkannya juga, kalau begitu aku berpuasa. Tapi untuk puasa sunnah, ya. Kalau untuk puasa wajib sebelum sholat subuh. Kalau puasa sunnah boleh siang hari. Dari pagi habis subuh kita tidur. Hari Senin, ya. Johor, habis johor kita bangun sholat tidur lagi.
Terus asar kita bangun, sholat asar tidur lagi. Bangun jam 5 gitu Bu ya. Jam 5. Dari tadi kayaknya saya belum makan nih hari Senin nih. Boleh nggak saya niat puasa? Boleh niat puasa. Saya niat puasa hari Senin gitu ya, karena Allah Ta'ala. Sejam kemudian beduk maghrib, dapat puasa kita, dapat niat puasa kita tadi. Cuma dapat niat puasanya dari mulai kita niat tadi dari jam 5, bukan dari pagi. Dari jam 5 dapat niat puasanya. Oh dari pagi main gitu. Yang penting belum makan, belum minum gitu ya. Jadi kalau puasa sunnah itu lebih fleksibel ya, daripada kita diet nurunin berat badan. Puasa aja udah, gak usah makan, gak usah minum, niat puasa gitu ya. Kemudian dalil tentang niat ini disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian dalam hadis Nabi yang disebutkan sebagai hadis Umar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Hanya saja setiap amal itu tergantung kepada niat, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Niatnya puasa Ramadan, ya dapat puasa Ramadan. Niatnya puasa Senin Kemis, dapat puasa Senin Kemis. Niatnya puasa kafarat, dapat puasa kafarat. Kira-kira seperti begitu. Dan tentang niat ini, kata Rasulullah SAW, puasa Ramadan ya, malam yujmi asyam qoblal fadri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak mengiktikadkan niat puasa Ramadan sebelum fajar, dia belum niat puasa Ramadan sebelum fajar, maka dia dianggap tidak berpuasa. Ini menunjukkan saking pentingnya niat puasa Ramadan. Kalau sebelum subuh dia belum niat, sampai datang waktu subuh dia baru niat, maka puasa Ramadan yang dia lakukan hari itu dianggap sebagai tidak berpuasa. Dia nggak boleh berbuka sampai maghrib, tapi tidak dianggap puasa pada hari itu. Itu kalau puasa Ramadan, ya. Maka di sini penting niat. Makanya jangan marah kalau diingetin. Ayo ibu-ibu kita niat puasa di masjid seperti begitu, ya. Nah, bagaimana kalau puasa sunnah? Tadi saya sudah sebutkan, puasa sunnah mah boleh dilakukan habis subuh boleh, habis maghrib boleh, habis isya, habis johor, habis asar boleh, ya. Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya kita akan bahas, yakni tentang puasa sunnah, ya. Ini masih kesempatan kita berpuasa sunnah. Ada beberapa poin tentang puasa sunnah yang bisa kita laksanakan, ya. Pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Tadi saya sudah sebutkan di awal, puasa sunnah salah satunya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Rawal jamaah ilal Bukhari wa Nasai an Abi Ayyub al-Ansari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan bin Syawal faqa'an nama shauma dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun, ya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaannya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yang paling afdol itu puasanya langsung setelah hari Id. Afdolnya, ya. Tapi tidak ada larangan kita kerjakannya tadi berbarengan dengan puasa Senin Kemis, nggak masalah. Didahulukan dengan puasa qodok dulu, nggak masalah. Ini afdolnya aja. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, yang paling afdol itu dilaksanakan langsung setelah Id. Tanggal 1 Syawal Id, maka tanggal 2-nya langsung kerjakan 6 hari, ya. Dan menurut Imam Ahmad itu boleh dilaksanakan langsung, boleh dilaksanakan tidak langsung, dan tidak ada keutamaan satu dengan yang lainnya. Jadi perbedaan pendapat dari para ulama, ya. Kemudian puasa yang kedua, puasa bulan Dzulhijjah. Puasa bulan Dzulhijjah, bulan haji, ya. Terutama puasa di hari Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji,
Puasa Zulhijjah itu berapa hari? 10 hari. Mulai tanggal kapan? Tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10 kan lebaran. Boleh berpuasa. Tanggal 10 itu kita kalau mau puasa itu sebelum sholat Id, ya. Jadi bedanya sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri sebelum sholat kita berbuka dulu, minum dulu. Tapi kalau sholat Idul Adha sebelum sholat Id kita disunahkan berpuasa dulu. Kita disunahkan berpuasa dulu. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Idul Adha. Ya gitu ya. Nah, tanggal 10 itu sampai tadi tuh, sampai selesai sholat Id pelaksanaannya. Kalau para sahabat zaman dahulu berbukanya dengan apa? Dengan hewan korban yang dia potong. Kalau sekarang kita berbukanya dengan hewan yang kita potong, ya jam 4. Soalnya kita kan pakai panitia, Bu ya. Panggil panitia dulu, pengumuman dulu, gelar karpet dulu, gelar tenda dulu. Kemudian dipanggilin dulu yang berkorban. Udah gitu yang juru sembelihnya lagi tugas di tempat lain, ditungguin dulu gitu kan. Kalau para sahabat enggak, pulang sholat Id dia ambil hewannya, kambingnya yang ada di kandang, langsung dipotong sama dia, kemudian dia bersihin, dimasak, makan saat itu juga. Ya lambat-lambat 1 jam lah gitu kan. Kalau kita enggak, jangan kita berpatokan. Bisa sakit perut, Bu. Puasanya udah enggak sahur, nunggu sampai daging korban dibagiin. Udah gitu juga panitianya pada lambat lagi ngasihin. Saya pernah dapat daging korban itu dikirim jam 10 malam. Jam 10 baru dikirim. Ya Allah, dalam hati, tadi siang kemana aja jam 10? Ya gak usah disebutin dari masjid mana ya. Kalau dari sini mah alhamdulillah belum pernah dapat. Udah pernah juga sih ya. Udah dapat dari sini ya. Itu jam 10 malam, bayangin coba. Nah, kalau kita nunggu berbuka puasa hari Id tadi, nunggu daging korban jam 10 baru buka, repot gitu ya. Itu. Apa keutamaan puasa Zulhijjah ini? An Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah yukafiru sittin." Yukafiru sanatain, madiyatan wa mustaqbilatan. Wa shaumu yaumi Asyura yukafiru sanatan madiyatan. Berpuasa di hari Arafah di tanggal 9 bulan Zulhijjah itu bisa menutupi dosa-dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah ini, puasa hari Arafah penting bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau orang yang melaksanakan ibadah haji tidak sunnah. Berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram atau yang kita sebut dengan Yaumu Asyura itu menutupi dosa 1 tahun yang lalu. Masya Allah ya. Jadi ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh semua ahli hadis kecuali Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Jadi kalau kita mau mendapatkan keuntungan dihapuskan dosa, ya berpuasa memang, berpuasa sunnah tadi. Itu salah satu hadisnya menunjukkan secara langsung tentang dihapuskannya dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang bagi orang yang berpuasa hari Arafah, dan dihapuskan dosa setahun yang lalu bagi orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian puasa yang lain lagi adalah puasa 3 hari setiap bulan ya. Puasa 3 hari di setiap bulan. Ini yang disebut dengan Ayyamul Bid ya. Ayyamul artinya hari-hari, Bid artinya putih. Maksudnya apa? Karena di hari itu tanggal 13, 14, 15 langit itu berwarna putih karena purnama dari bulan tadi. Maka disebut dengan Ayyamul Bid ya. Kemudian puasa yang keempat ya, puasa bulan Muharram. Puasa bulan Muharram, terlebih-lebih puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Apakah boleh dari 1 hari? Boleh. Wa yauman qablaha wa yauman ba'daha. 1 hari sebelum tanggal 10 yaitu tanggal 9, dan 1 hari setelah tanggal 10 yaitu tanggal 11 ya. Jadi puasa di bulan Muharram itu disunahkan 3 hari. Kalau nggak bisa 3 hari, 2 hari aja boleh. Tanggal berapa? Tanggal 9 dan 10.
Puasa yang nggak bisa 2 hari, kenapa? Tanggal 9-nya ada kondangan. Ini kondangan kayaknya makanannya enak-enak karena yang pesta orang kaya. Kalau saya nggak makan, nggak nikmat juga. Udah puasa tanggal 10 saja. Tanggal 10 di bulan Muharram, ya, Asyura, ya. Kemudian yang berikutnya puasa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, besok nih ya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalilnya mana? Karena Rasulullah SAW yaumu aktsarus Sya'ban. Sesungguhnya Rasulullah SAW berpuasa banyak di bulan Sya'ban. Qalat Aisyah ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyam syahrin qattin ila syahri Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahri aksar min siyaman fi Sya'ban. Ibunda Aisyah berkata, tidak pernah aku melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidaklah aku lihat Rasulullah berpuasa di bulan-bulan yang paling banyak beliau berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa puasa di bulan Sya'ban itu adalah banyak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti harus full 1 bulan ya Bu, bukan. Tapi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Qala qultu ya Rasulullah lam araka tasum min sahri minasyuhur ma tasum min Sya'ban ya. Ya Rasulullah, kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala, aku berkata ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam bulan-bulan itu yang paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Zalika syahrun yughfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu kebanyakan bulan yang dilalaikan oleh manusia. Setelah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab itu biasanya orang semangat tuh untuk melaksanakan ibadah-ibadah puasa. Nah, Sya'ban itu biasanya orang lalai. Kenapa dia tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban? Karena besok bulan Ramadan. Kalau dia puasa mulai di bulan Sya'ban, kalau dia sakit nanti Ramadan malah tidak berpuasa. Orang lalai. Nah, di situ karena lalainya tadi, maka Nabi banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban ya. Wa huwa sya'run turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang diangkat amal-amal manusia dibawa kepada Allahu Rabbul Alamin di bulan Sya'ban. Fa ahabu ayyufa amali wa ana shaimun, dan aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah pada saat itu aku sedang berpuasa. Kapan pelaporan amal tersebut? Ada riwayat mengatakan tanggal 15 yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Dan berdoa di malam nisfu Sya'ban itu salah satu doa yang mustajabah. Doa yang mustajabah itu pertama di malam Jumat, yang kedua di malam 1 Rajab, yang ketiga di malam tanggal 15 bulan Sya'ban, yang keempat di malam Idul Fitri, dan yang kelima di malam Idul Adha. Itu doa yang mustajabah ya. Walaupun di malam-malam yang lain juga mustajabah ya. Ini. Jadi Rasulullah senang kalau setiap amalnya dilaporkan kepada Allah dan dia sedang berpuasa ya. Gitu. Kemudian yang keenam, puasa di bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada berapa Ibu-ibu? Ada 4. Pertama Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Muharram. Jadi puasa di bulan-bulan haram ini, Ashurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ini disunahkan kita berpuasa di bulan-bulan ini. Dalilnya mana? Ada seorang laki-laki dari Bahilah, dia datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, annar rajul alladzi jituka amul al." Faqala, "Fama ghayraka? Wa qad kuntu hasanul hay'a." Wahai Rasulullah, aku adalah laki yang tahun kemarin datang kemari. Jadi laki-laki itu datang kepada Rasulullah. Rasulullah nggak kenalin. Sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini orang yang datang tahun kemarin ke sini." Kita kalau mau orang baru ketemu setahun, masih kekenalan nggak?
Ya kenal lah ya. Jangankan setahun, 5 tahun, 10 tahun kita masih kenal. Apalagi teman SD kita tahu betul dia dulu waktu SD geblek banget. Kita ketemu lagi, kita kenal, kita tanda ini dia geblek banget dulu nih. Kita masih kenal itu. Ini udah baru setahun datang, Rasul udah nggak kenalin, ya. Kemudian dia berkata, "Fama goyaroka." Apa yang menyebabkan kamu berubah? Nggak kekenalan, kenapa? Karena badannya kurus, ya. Kemudian juga tumbuh bulu-bulu di wajahnya. Pokoknya nggak keurus dah. Wa qad kuntu hasanul hay'a. Bukankah kamu dulu penampilan kamu menawan, ganteng, rapi, ya. Kata orang tadi, qala ma akaltu ta'aman illa billahi. Ya Rasulullah, aku nggak pernah makan di siang hari kecuali di malam. Artinya apa? Dia selama setahun itu puasa terus. Munzu faraqtuka, sejak aku berpisah dengan engkau tahun yang lalu, aku nggak pernah tidak berpuasa. Setiap hari aku berpuasa. Faqala Rasulullah SAW, lima azabta nafsaka. Kenapa engkau siksa dirimu sendiri? Jadi Nabi tidak menghendaki umatnya tersiksa karena ibadah, nggak menghendaki, ya. Ketika datang seorang kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda, ceritakan bagaimana cara ibadahnya Rasul. Kemudian kata Ibunda Aisyah, Rasul kalau sholat begini, kalau malam. Orang tadi berazam, mulai hari ini aku nggak mau lagi makan di siang hari, aku akan berpuasa terus. Jadi puasa wisol, setahun penuh berpuasa. Yang satu bilang, mulai hari ini aku nggak mau tidur malam, aku mau sholat malam terus. Mulai saat ini aku nggak mau menikah dengan perempuan, karena istri itu kadang-kadang mengganggu dalam ibadah. Hal itu didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, engkau berkata begini dan begitu? Iya. Aku adalah manusia yang paling bertakwa, tapi aku puasa, aku berbuka, aku sholat malam, tapi aku juga tidur, aku juga mencintai perempuan-perempuan, aku juga beristri. Jangan kau siksa dirimu. Istrimu punya hak atas kamu, matamu punya hak untuk tidur, perutmu juga punya hak, gitu. Jadi Nabi tidak pernah menganjurkan yang namanya kelompok-kelompok darwis, orang-orang yang meninggalkan keduniaan untuk ibadah, ya. Termasuk menikah. Ada orang yang tidak mau menikah karena dianggap menikah itu akan mengganggu dia dalam masalah ibadah. Gak boleh, ya, gak boleh, gitu ya. Nah ini orang tadi seperti itu. Kata dia, kenapa engkau menyiksa diri kamu seperti itu, ya? Sumakala sum syahrus sabri wa yauman min kulli syahrin. Yuk. Kalau begitu kamu puasa aja dalam satu bulan 1 hari. Jadi Rasulullah menganjurkan begitu kepada orang tadi itu. Jangan puasa tiap hari, repot lagian. Lagi di Simpruk ini banyak kondangan, enggak puasa mulu, enggak ada yang nemenin ntar. Udah gitu ada makan bareng, enggak diajak, lagi puasa dia mah. Ya. Kata orang tadi, zidni, tambahkan ya Rasulullah, fa innabi kuatan, aku masih kuat. Kalau 1 hari sebulan mah encer gitu kan, yang tambahin ya Rasulullah. Qala sum yaumaini, kalau begitu setiap bulan puasa 2 hari aja. Tadi 1 hari masih kuat, tambahin 2 hari. Dia bilang gini, qala zidni, tambahkan lagi ya Rasulullah. Qala sum minal haram watruk sum minal haram watruk sum minal haram watruk. Kalau begitu tambah puasa di bulan haram, kemudian tinggalkan, puasa di bulan haram, kemudian tinggalkan, puasa di bulan haram, kemudian tinggalkan. Nah ini dalil yang menyatakan bahwa berpuasa di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram, hukumnya adalah sunnah, gitu ya, sunnah. Ya. Nah ini ya, jadi dianjurkan kita berpuasa di bulan-bulan haram dengan dalil seperti ini. Jadi jangan dalil yang palsu, Bu ya. Ada puasa tuh dalilnya begini, barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka diampuni dosanya 1 tahun. Barang puasa yang berpuasa 2 hari, diampuni dosanya 2 tahun. Barang siapa yang berpuasa 7 hari, maka dibukakan pintu surga dan dia boleh masuk dari jalan yang mana saja. Ini dalil ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Nabi nggak pernah mengumbar pahala seperti begitu. Maka kalau kita berpuasa bulan Rajab dengan dalil seperti itu, tidak mendapatkan nilai apa-apa. Kenapa? Dalilnya nggak sahih. Tapi kalau kita berpuasa Rajab dengan dalil yang tadi itu, bahwa Nabi memerintahkan kita berpuasa di bulan Rajab, ini dalilnya bulan Muharram,
maka kita mendapatkan pahala, ya. Kemudian puasa sunnah yang ketujuh, puasa 2 hari, hari Senin dan hari Kamis, ya. Apa keutamaan berpuasa di hari Senin dan hari Kamis ini? Innal a'mala tu'radu kulla Isnain wa Khamisin. Sesungguhnya amal manusia itu dilaporkan, diperlihatkan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Besok Bu ya, amal kita seminggu itu dibagi 2. Dilaporkan kepada Allah 2 hari, hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfirullahu likulli muslimin, maka Allah akan mengampuni setiap orang muslim, au likullil mu'minin, dan kepada orang-orang mukmin, illa al-mutahajiraini fayaqulu akhirhuma, kecuali orang yang sedang bertengkar, lagi bermusuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, akhirhuma, amal orang ini, kedua kelompok ini yang sedang bertengkar itu singkirkan, jangan diperlihatkan dulu kepadaku. Nah, ini. Tapi kalau orang yang nggak punya masalah, dia baik saja sama semua orang, maka diperlihatkan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan hari Kamis, gitu ya. Dan Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin dan hari Kamis tadi, ya. Ketika Nabi berpuasa di hari Senin, beliau mengatakan, zaka yaumu ulidtu fihi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa unzila alayya fihi, dan hari di mana pertama kali diturunkan wahyu kepadaku, pada hari Senin, ya. Saya lahirnya hari Senin, Bu. Ibu-ibu ada yang lahir hari Senin? Nah, kalau ada yang lahir hari Senin, hari Kamis enak tuh. Setiap hari kelahiran kita puasakan, ya. Hari Senin kita puasa, sekaligus puasa hari kelahiran kita. Kemudian puasa yang ke-8 yang dianjurkan adalah puasa 3 hari setiap bulan. Kalau tadi Ayyamul Bid itu puasa tanggal 15, 13, 14, 15. Ini puasa secara umum 3 hari setiap bulan boleh. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 setiap bulan kita berpuasa, enggak masalah, ya. Tanggal 28, 29, 30 bulan Hijriah kita berpuasa, tidak masalah. Itu ada dalilnya seperti ini. Kemudian tanggal 13, 14, 15 juga boleh, yang disebut dengan Ayyamul Bid. Kemudian puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Ini disebut dengan puasa Nabi Daud, ya. Puasa Nabi Daud, ya. Ini ya ibu-ibu sekalian, boleh enggak kita membatalkan puasa? Kalau puasa fardu boleh dibatalkan kalau ada uzur. Uzurnya apa? Safar, perjalanan. Ibu pulang kampung Purworejo, dari sini berangkat pagi, jam 11 udah neliktik badan. Aduh, buka. Itu kita berbuka puasa dibolehkan. Yang kedua, orang yang boleh berbuka puasa siapa? Orang yang sakit. Sakit apa? Kalau di dalam mazhab Hanafi sakit apa aja? Saya dulu punya teman saya itu seorang ulama, orang kiai. Ramadan dia lagi makan anggur. Saya datang ke rumah, dia makan anggur siang-siang. Saya tanya, Pak Ustadz kok nggak puasa? Saya sakit. Sakitnya apa? Cantengan. Ibu, sakit cantengan. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran kan disebutkan, kata dia, ya, paman tatawwa minkum wa in kana maridon au ala safarin, jika kamu sakit, enggak disebutkan tuh sakit berat, sakit ringan, gitu kan kata dia. Fa iddatu min ayamun ukhra, kemudian kamu tidak berpuasa karena sakit itu, maka gantilah di hari-hari yang lain, ya. Ibu enggak puasa, enggak apa, sakit apa? Panu. Kalau panu bukan sakit, Bu, musibah kalau panu. Gitu. Nah, tapi di dalam mazhab Syafi'i dikatakan sakit yang boleh kita berbuka kalau kita terus berpuasa, bertambah parah sakit kita atau lama sembuhnya, gitu. Jangan sakit doang. Ibu sakit, iya sakit hati saya, ya jangan juga, gitu ya. Puasa, gitu. Nah, puasa boleh dibatalkan karena uzur tadi.
Kalau puasa sunnah boleh nggak dibatalkan? Kalau puasa sunnah boleh dibatalkan. Dari pagi puasa, pas jam 9 tukang cendol lewat. Kita beli cendol, buka puasa. Boleh itu, nggak apa-apa. Jadi tidak ada pengganti di hari-hari yang lain. Kita lagi puasa nih, Senin Kemis. Kata teman kita, kumpul di mana? Di rumah makan pinggir rawa, makan bareng-bareng. Berangkat, Bu. Buka puasa. Itu lebih baik karena menghormati teman daripada kita puasa, teman kita jauhin kita, jangan nggak pernah diajak, nggak pernah mau, gitu ya. Gitu. Jadi berpuasa kita belum tentu diterima. Nah, menyenangkan hati teman itu baik gitu. Jadi boleh dibuka puasa kalau misalnya ibu kondangan nih. Aduh, tadi niatnya mau kondangan malam, teman-teman ngajak ini hari ini Senin pastanya gitu. Makan di sono, makan Bu, jangan kamu makan. Oh, saya puasa ini, batalin puasanya. Karena apa? Memberikan penghormatan kepada tuan rumah itu lebih baik daripada kita berpuasa sunnah yang belum tentu puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita lagi berpuasa, kita sediakan makanan dan minuman, temenin tamu tadi makan dan minum bersama kita gitu. Kalau puasa sunnah ya. Jadi ini jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan puasa ini akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa dan pada akhirnya nanti kita bisa dimasukkan ke dalam surga dari pintu yang telah disediakan, yaitu pintu Ar-Rayyan. Kita doa mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang punya hutang puasa, inilah saat yang tepat untuk mengkodok puasa yang pernah ditinggalkan. Coba ingat-ingat, kira-kira Ramadan kemarin hutang puasanya udah dibayar apa belum? Kalau belum, maka bayar sekarang saatnya. Karena kalau udah Sya'ban, waktunya semakin mepet ya. Sekarang saatnya untuk melunasi hutang-hutang puasa kita pada masa-masa yang lalu ya. Demikian jamaah sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.